Selamat datang di Sarinembah Farm dan selamat datang di kebun hibiscus atau bunga kembang sepatu kami yang banyak sekali bunganya. Saya sudah sering membuat video mengenai tanaman kembang sepatu atau bunga hibiscus ini, mengenai bagaimana cara menanamnya dan juga bagaimana mengatasinya saat musim hujan. Beberapa sahabat bertanya kepada saya, mengapa bunga atau tanaman kembang sepatu mereka tidak berbunga. Sementara teman-teman bisa lihat di kebun kembang sepatu kami bunganya luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya teman-teman. Lihat. Yang berkembang banyak dan juga banyak sekali kuntum-kuntum. Lihat, banyak luar biasa. Saat ini adalah musim hujan, sehingga hujan luar biasa dan banyak merontokkan pohon-pohon kecil dan tentu saja tanaman kembang sepatu ikut terdampak. Tetapi tanaman kami tumbuh dengan subur dan berkembang banyak bunganya tanpa ada kendala. Saya mau memberikan membagi pengalaman mengapa tanaman kembang sepatu teman-teman tidak berbunga. Dan sesungguhnya menurut pengalaman kami hanya ada dua penyebab utama. Hanya ada dua. Mengapa tanaman kembang sepatu teman-teman tidak berbunga. Yang pertama adalah sinar matahari. Benar teman-teman? Tanaman kembang sepatu memerlukan 6-8 sinar matahari yang cukup. Sehingga bila teman-teman menanam di dalam rumah, harap dekat dengan jendela atau dikeluarkan siang hari. Kami menanam di luar teman-teman, lihat. Ini di kebun kami. Sehingga tanaman kembang sepatu kami mendapatkan exposure dari sinar matahari sangat cukup. 6-8 jam dari sinar matahari yang sangat cukup. Itu adalah penyebab pertama bila tanaman kembang sepatu teman-teman tidak berbunga, yakni kurangnya sinar matahari. Penyebab kedua adalah fertilizer atau pupuk. Pengalaman kami menunjukkan bahwa tanaman kembang sepatu memerlukan pupuk kalium untuk berbunga. Sehingga teman-teman tolonglah taburkan pupuk kalium ke tanaman kembang sepatu teman-teman. Bila teman-teman menaburkan pupuk nitrogen, maka yang tumbuh adalah daun, bukan bunga. Dan bila teman-teman menaburkan banyak pupuk fosfat, maka tanaman kembang sepatunya bahkan bisa mati bila kebanyakan. Jadi teman-teman taruhlah pupuk berbasis kalium. Bila teman-teman bertanam organik seperti saya, maka teman-teman bisa menggunakan produk yang sangat mudah dan sangat murah, yakni kulit pisang. Teman-teman, kulit pisang mengandung banyak kalium dan organik, sehingga kadarnya tidak akan mencekik tanaman teman-teman. Yang teman lakukan adalah bisa menyimpan kulit pisang itu di dalam air dan kemudian menyiramnya, atau seperti kami teman-teman, ini adalah kulit pisang yang sudah kami jemur dan kemudian kami potong-potong dan kemudian kami taburkan ke tanaman kami. Kulit pisang adalah sumber kalsium yang sangat baik dan karena organik tidak akan membuat tanaman kembang sepatu teman-teman menjadi tercekik. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana dengan pruning?
Pruning memang akan memicu pembungaan, benar sekali. Tetapi itu bukan satu-satunya alasan dan bukan alasan yang paling kuat. Lihat teman-teman, tanaman kembang sepatu saya ini sedikit gondrong ya. Seharusnya di-pruning, tetapi tidak kita lakukan dan bunganya masih banyak di mana-mana. Sehingga kami merasa pruning bukanlah penyebab pertama. Ada juga yang bertanya bagaimana dengan penyiraman. Penyiraman itu penting karena tanaman kembang sepatu itu tidak suka terlalu banyak air. Tentu saja bila kekurangan air, maka kuncup akan mati, akan rontok, dan bila kebanyakan air, akar akan busuk. Tetapi sekali lagi teman-teman, bila teman-teman hanya menyiram secara normal ya seperti biasa, maka itu bukan menjadi masalah. Teman-teman menyiram 1 kali pun dalam 1 hari tidak apa-apa. Bahkan kalau musim penghujan, teman-teman tidak perlu menyiramnya. Sekali lagi, hanya ada 2 penyebab mengapa tanaman kembang sepatu tidak berbunga, yakni kurangnya sinar matahari harus 6-8 jam dan juga kurangnya kalium. Semoga bermanfaat.